Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, telah menetapkan pada kurun waktu sekarang ini ada pandemi, ada musibah yang dialami oleh manusia seluruh dunia. Hal itu tentu punya maksud. Hal itu tentu ada petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk itu, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Sekarang kita saksikan kerusakan-kerusakan, ada pandemi seperti ini, ada kegaduhan-kegaduhan. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi ini adalah sebagian dari akibat perbuatan yang telah kita lakukan. Kita perlu introspeksi, perlu muhasabah, kira-kira apa yang telah kita lakukan sampai Allah menetapkan ini, pandemi ini. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah menyampaikan di penghujung ayat ini agar kita semua kembali ke jalan yang benar. Waktu-waktu sekarang ini kita perlu banyak istighfar, kita perlu muhasabah, kita perlu introspeksi atas semua yang telah kita lakukan. Barangkali Allah mendatangkan ini karena dosa-dosa kita, bukan barangkali, pasti karena dosa-dosa kita. Tidak usah menyalahkan satu sama lain, kita kembali untuk menilai diri kita masing-masing saja. Apakah justru malah dosa saya inilah, ya, bukan dosa mereka, dosa saya inilah sampai Allah mendatangkan ini? Naudzubillah. Maka kita senantiasa introspeksi. Barangkali banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang belum kita tunaikan, atau ada larangan-larangan Allah yang justru kita langgar. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini perlu kita introspeksi tentang kita bersama keluarga. Selama ini bagaimana
kita menjalani hari-hari kita bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita. Selama ini apakah sudah sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulullah SAW tuntun, yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW? Apakah selama ini barangkali kita lalai terhadap amanah keluarga? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sejauh mana kita risau dengan ayat ini? Sejauh mana kesungguhan kita terhadap ayat ini? Kesungguhan menjaga pasangan kita, kesungguhan menjaga anak-anak kita dari siksa neraka. Apa yang telah kita lakukan terhadap keluarga kita agar terhindar dari api neraka? Barangkali ini kita lalai sebagai ayah, barangkali ini kita sebagai ibu juga lalai. Kita kurang memperhatikan hal ini terhadap anak-anak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita kembali ke jalan yang benar. Ayo kita pulang, kembali, kita perhatikan, kita serius, kita sungguh-sungguh untuk menjadikan petunjuk ini, bahwa kita harus menjaga anak dan pasangan kita dari siksa api neraka. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya menjaga keluarga kita dari siksa api neraka ini tidak penting, maka tidak ada ayat ini. Sekiranya mendidik anak itu bukanlah tanggung jawab besar bagi seorang ayah dan ibu, maka tidaklah perlu ada syariat pernikahan. Maka tidaklah perlu Allah menciptakan sebuah organ bernama rahim. Mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia-manusia sebagaimana awal penciptaan Nabi Adam, sebagaimana penciptaan manusia, diciptakan langsung. Mudah bagi Allah menurunkan saling manusia-manusia sebagaimana Allah menurunkan hujan. Setelah itu mereka tumbuh, berkembang. Setelah besar datang ke sekolah, saya mau daftar sekolah. Namun karena pentingnya mendidik anak di dalam keluarga ini, maka Allah berikan syariat pernikahan sehingga menikah, kemudian lahir, terus dididik, dijaga dari kesesatan, dijaga dari api neraka. Sekolah memiliki kadar presentasi yang lebih kecil daripada peran ayah bunda di rumah, di keluarga. Namun karena kesungguhan mengamalkan ayatku anfusakum wa ahlikum naro ini belum begitu besar kesungguhannya, sehingga seakan-akan ketika sudah menyekolahkan lebih-lebih ke sekolah Islam, pesantren, seakan-akan tanggung jawab pendidikan itu sudah selesai. Saya tidak harus bisa, sudahlah saya serahkan ke Pak Ustadz, kita undanglah Ustadz,
atau disekolahkanlah yang full day atau yang boarding, dan kemudian barangkali doa pun tidak, nasihat tidak. Barangkali inilah satu kelalaian yang Allah inginkan dari kejadian pandemi ini, agar kita kembali, agar kita sadar ada tugas yang Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti, yaitu didik keluarga kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Beberapa bulan yang lalu, mungkin dimulai dari bulan Maret, sekolah sudah mulai tutup, kemudian mulai sekolah dengan online daring. Dan ternyata orang tua pun mulai membersamai anak-anaknya. Dan alhamdulillah sebagian merasa bisa, sebagian enjoy, dan mungkin masih ada yang mengeluh, mungkin merasa ada yang berat. Maka di kajian-kajian keluarga seperti ini, insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan menyampaikan ya, tahapan-tahapan atau apa-apa yang perlu disiapkan oleh orang tua untuk membersamai anak. Ini menjadi satu hal yang harus disadari. Ternyata Maret, April, Mei, Juni kita mulai terlatih untuk membersamai anak-anak kita. Juli ini, wow, dibuka lagi, ayolah berangkat saja. Ini tentu berarti diharapkan kembali ini belum sepenuhnya tersadari oleh orang tua. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang merupakan anugerah berian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunggu tangis pertama kali itu telah menyucurkan air mata ayah bunda semuanya karena bahagia. Terus detik demi detik diikuti perkembangannya, tawanya, mengocehnya, terus diikuti dan membahagiakan. Sampai akhirnya masuklah pendidikan usia dini, PAUD. Namun itu pun masih bersama kita. Hampir tidak ada lah PAUD itu mondok. Walaupun pernah saya menjumpai itu dan saya nasihatkan untuk dihentikan. Kita masih membersamai karena pulang awal. Kemudian akhirnya masuk pendidikan dasar. Barangkali juga masih bersama kita sampai usia kurang lebih 12 atau 13 tahun. Barangkali sebagian setelah itu lulus SD, kemudian masuk SMP. Sebagian besar tidak di pesantren, tidak boarding, tapi masih bersama orang tuanya, pulang pergi. Ada yang full day tetap pulang ke rumah. Kira-kira sampai umur 15 tahun masih bersama orang tua. Dan sebagian juga di sekolah menengah pun masih bersama keluarga. Kurang lebih sampai umur 18 tahun. Selanjutnya secara umum setelah itu mereka meneruskan ke perguruan tinggi. Dan apa yang terjadi? Kadang dijumpai 1 semester, 2 semester, 3 semester didapati anaknya naudzubillah ada yang berperilaku yang tidak diharapkan oleh orang tua, nikah, menghamili,
atau narkoba atau tindakan kriminal lainnya. Terus wah, ini kampusnya ini temennya ini lingkungan nih gitu. Loh, 1 semester, 2 semester, 3 semester, mungkin tidak sampai 2 tahun barangkali. Kenapa lingkungan sampai bisa mempengaruhi mereka, anak-anak itu? Selama 18 tahun bersama orang tua di mana? Ternyata selama ini barangkali anak-anak itu yatim piatu di tengah orang tuanya. Bersama namun tidak ada cengkrama atau hanya sekedarnya saja. Tidak ada dialog, tidak ada nasihat. Setelah anak-anak itu berperilaku yang kurang sesuai, kemudian langsung disalahkan atau menyalahkan lingkungan. Kenapa tidak introspeksi? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk kembali ke jalan yang benar? Barangkali selama ini kita pun belum di jalan yang benar. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup pertemuan ini ada satu ayat lagi yang mau saya sampaikan yang senada dengan surat Ar-Rum ayat 41, yaitu surat As-Sajdah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, yaitu di dunia, sebelum azab yang lebih besar lagi di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Barangkali ketika kita punya anak yang berpola seperti itu, kalau bahasanya ya Jawa itu anak pola pokok keperadaan, ini sebagian adab dari Allah SWT. Nah nanti ada adab yang lebih besar lagi karena kita lalai terhadap pendidikan keluarga. Mudah-mudahan pandemi ini menyadarkan kita untuk mau menyadari, ikhlas bahwa mendidik ini adalah tanggung jawab utama dan pertama adalah di keluarga. Terus bagaimana? Maka berkumpullah perlu para ayah, para bunda untuk membangun komunitas, ya. Setelah di keluarga-keluarga itu nanti membangun komunitas bersama bagaimana, sehingga ketika sekolah ini mari didukung bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.